Perkenalkan, nama saya Margaret Hasyana Tobing, nomor urut 19. Nama saya Clarissa, nomor urut 12. Kami dari kelas 9A. Pada kesempatan kali ini, kami ingin membagikan sedikit firman Tuhan tentang kasih Yesus. Tetapi sebelum itu, mari kita menyanyikan lagu Kasih Yesus. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. 1, 2, 3, ya. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada kesempatan kali ini Kau masih memberikan kami berkat, kesehatan dan nafas kehidupan sehingga kami bisa menjalani hari ini. Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Berkatilah kami, tenangkan hati kami selama mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita membuka ayat Alkitab kita dari Markus 10 ayat 46 sampai 52. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus, orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Pada ayat ini menceritakan tentang perjalanan Yesus bersama para muridnya sampai di kota Yeriko. Ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Pesan yang dapat kita ambil yaitu iman dan ketekunan dapat membawa kesembuhan dan perubahan hidup dari Tuhan. Bartimeus, seorang pengemis buta, tidak menyerah meskipun dihalangi orang banyak. Ia terus berseru kepada Yesus dan menunjukkan imannya. Akibatnya ia disembuhkan dan memilih untuk mengikuti Yesus. Bartimeus menunjukkan bahwa Yesus mendengar dan peduli pada semua orang, bahkan mereka yang dianggap rendah atau tidak berdaya. Dari kisah ini kita dapat melihat bahwa Tuhan selalu hadir dengan belas kasih yang berlimpah. Kisah perjumpaan Yesus dan Bartimeus dalam Injil hari ini mau mengajarkan kita bahwa Tuhan Yesus selalu hadir dengan belas kasih yang berlimpah untuk kita manusia. Tidak peduli mau kita tua atau muda, kaya atau miskin, Tuhan sudah begitu baik terhadap kita manusia. Mari kita bersatu hati dan berdoa. Tuhan, terima kasih telah memberkati kami untuk hari ini sehingga kami dapat mendengar
firman Engkau. Tuhan, berikanlah kami sebuah kekuatan dan lindungilah kami dari segala kejahatan. Dan berikanlah kami juga kesehatan dan nafas kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.